Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi merupakan salah seorang pembesar sufi terkemuka yang pernah hidup di kisaran abad ke-8 hingga 9 Masehi. Beliau seorang ulama ahli fikih yang pernah menjabat jabatan qadi di kota Baghdad sebelum akhirnya menjalani jalan sufistik sebagai seorang sufi yang memiliki martabat kewalian yang tinggi. Pernah suatu ketika Imam Junaidi Al-Baghdadi berjumpa dengan seorang bahlul yang perilaku dan penampilannya seperti orang gila. Ketika berjumpa dengan ulama terkemuka itu, si bahlul mengajukan sebuah pertanyaan. "Siapa kamu?" tanya si bahlul. "Aku Imam Junaidi Al-Baghdadi." "Apa pekerjaanmu?" tanya lagi. "Aku membimbing dan mendidik murid-muridku ini," jawab Imam Junaidi Al-Baghdadi yang menegaskan beliau seorang guru dan ulama besar. "Kalau begitu, kamu pasti tahu adab makan?" tanya si bahlul itu. "Iya, aku tahu," jawab Imam Junaidi Al-Baghdadi. "Bagaimana caranya?" tanya si bahlul. "Aku memulai dengan mengucap bismillah, menikmatinya dengan penuh syukur. Setelah itu aku mengucapkan alhamdulillah." "Ternyata kamu belum mengetahui adab makan," jawab si bahlul sambil berpaling dan pergi meninggalkan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Imam Junaidi memanggilnya, "Jangan pergi dulu." Si bahlul itu berhenti melangkah dan berpaling sambil berkata, "Sekarang pun kamu tidak tahu adab berbicara." Imam Junaidi terdiam. "Kamu tahu adab tidur?" kata si bahlul. "Ya, aku tahu, terangkan kepadaku," pinta si bahlul. "Sebelum tidur aku mengerjakan sholat isya terlebih dahulu, kemudian aku berdoa, lalu menuju kasur dan berbaring sesuai sunnah yang Nabi ajarkan." Si bahlul menjawab, "Ternyata kamu bukan saja tidak tahu adab makan dan adab berbicara, bahkan kamu tidak tahu adab tidur. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi seorang ulama?" Imam Junaidi Al-Baghdadi terdiam. "Baiklah, kalau begitu ajarkan kepadaku adab makan, adab bicara dan adab tidur." Adab makan, seharusnya kamu harus mengetahui dulu bahwa apa yang menjadi makananmu itu adalah sesuatu yang berasal dari sumber yang halal. Engkau hanya sia-sia membaca basmalah dan zikirmu atas makananmu jika makananmu itu bersumber dari sesuatu yang haram. Adab makan, kau harus memastikan makananmu itu berasal dari harta yang halal, barulah engkau makan dan mengucap basmalah. Sedangkan adab bicara, kau harus memastikan bicaramu berasal dari hati yang bersih. Sia-sia kau bicara tentang pengajaran nasihat agama, bicara tentang Al-Quran maupun hadis, bicara tentang ilmu pengetahuan, sedangkan hatimu dipenuhi rasa dendam, penuh hasad, iri dengki serta kemunafikan. Sedangkan adab tidur, kau harus memutuskan pengharapan serta ketergantunganmu terhadap dunia. Bagaimana mungkin kau bisa tidur dengan penuh adab, sedangkan tidurmu itu separuh dari kematianmu yang engkau akan bertemu dengan Rabbmu. Tidak ada yang menjamin setelah kau memejamkan mata, kau akan bisa membuka matamu kembali. Maka adab tidur kau harus kosongkan hatimu dan mengingat dunia yang fana ini. Itulah adab tidur yang sesungguhnya. Dari pengajaran si bahlul yang tampak seperti orang gila itu, Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi mulai menyadari kekurangan kesempurnaan ilmunya. Imam Junaidi Al-Baghdadi mulai mendalami ilmu tasawuf guna memahami serta menyikapi hakikat-hakikat batin yang tidak ia dapat dari keilmuan sebelumnya. Semoga kisah singkat ini bisa menjadi pemantik kesadaran kita bahwa keilmuan zahir belumlah cukup untuk bisa sampai menyikapi hakikat dan tujuan dari syariah agama yang dikehendaki Allah dan Rasulullah. Perlu penambahan dan pengetahuan ilmu tasawuf yang membersihkan hati dan jiwa dari kotoran batin yang seringkali terabaikan. Wallahu a'lam bishawab.